Sholatun bisalamil mubin linuqtati ta'im ya gharami bisalamil mubin linuqtati ta'im ya gharami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, salam sejahtera untuk sedulur sambung rasa yang non muslim. Saya doakan mulai detik ini sedulur sambung rasa semua yang melihat video saya kali ini hidupnya penuh keberkahan, rezekinya mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya robbal alamin. Sedulur sambung rasa semua, kali ini saya ingin membahas mengenai cara metode menembus mata gaib, ya. Dalam live saya yang berada di Jejak Keramat, channel Jejak Keramat, mohon maaf sebesar-besarnya ternyata sinyalnya putus-putus, jadi tidak jelas. Saya ulangi di sini, ya. Jadi sedulurku, banyak di luar sana mengajarkan teknik-teknik bagaimana membuka mata gaib, mata batin atau dan lain sebagainya mengenai ilmu spiritual, supranatural, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan jiwa spiritual sedulur sambung rasa semua. Kali keberapa saya menjelaskan mengenai indera keenam atau mata batin ini. Semoga pemahaman-pemahaman saya sebelumnya bisa dipahamin sedulurku semua. Dan kali ini saya menyempatkan waktu untuk membuat video lagi di lokasi ritual saya sendiri sedulurku. Ya, yang perlu sedulur siapkan sekarang itu adalah air putih, ya, ada di gelas. Kemudian jangan lupa parfum atau dupa. Dupa ini senengan saya, sukaan saya dupa ini. Ya, untuk mewangi-wangian. Parfum tujuannya apa? Bagi Anda yang mempunyai indera yang peka dalam penciuman, ini bisa menenangkan, ya, bau-bauan. Biasanya seperti itu sedulurku, ya. Pakai di baju biar lebih harum, biar menenangkan. Makanya parfum itu harus yang tidak terlalu
strong, baunya kuat, yang soft aja. Biar apa? Anda nyaman memakainya, ya. Atau bisa menggunakan musik bagi Anda yang nikmat dalam pendengaran. Setiap orang beda-beda, jadi tidak bisa disamakan sedulur. Ya. Saya akan membantu Anda dalam video ini untuk mentransfer energi semesta melalui saya. Untuk apa? Untuk membuka gerbang kegaiban Anda atau menembus mata gaib Anda, ya. Bagi yang yakin silakan, yang nggak yakin abaikan. Yang nyinyir-nyinyir saya mohon maaf, pasti akan diblokir oleh admin YouTube saya dan admin WhatsApp saya. Ya, WhatsApp Kisah Bung Roso hanya ada satu, 081217717009. Tidak ada nomor lain. Jadi yang mau WhatsApp silakan di nomor itu. Jika ada di luar sana Kisah Bung Roso yang lain, saya tidak tahu dan tidak bertanggung jawab atas penipuan mereka. Ya, Kisah Bung Roso tidak pernah memberikan jasa untuk uang gaib. Jadi jika Anda konsultasi mengenai uang gaib, Anda saya katakan kurang cerdas dan siap menjadi korban berikutnya. Uang gaib itu nggak ada, sudah saya jelaskan di video berikut yang lalu ya, mengenai pesugihan. Itu banyak yang terbantu sampai histeris nangis karena melihat, wah ternyata saya ditipu, ya. Sampai-sampai ada yang mengancam mau disantet. Subhanallah. Buat Anda dukun santet yang top dimanapun Anda berada, jangan menyantetlah orang-orang yang seperti itu. Doakan untuk kebaikan Anda, gitu ya, biar ilmu Anda manfaat. Santet saya aja, Kisah Bung Roso, santet saya siap menerima. Jadi mengadu ilmu, menguji ilmu hebatnya Anda dengan orang yang hebat juga, ya, dengan orang yang berilmu juga. Jangan orang-orang yang tak berdosa, tak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa Anda santet. Ya, terutama yang ngancam-ngancam santet. Saya yakin sedulur Sambung Roso yang memang spiritualnya luar biasa, ya, spiritualis sejati, itu paham tentang ilmu santet dan bisa, tapi tidak akan pernah melakukan, ya, karena itu bagian daripada ilmu-ilmu kiri, golongan kiri atau black magic. Saya yakin jika Anda sudah meningkat jiwa spiritual Anda dan Anda adalah spiritualis sejati, pasti Anda lebih slow, Anda lebih bisa mudah memaafkan, tidak ada dendam. Ya, bagi Anda yang sudah tertipu, kemudian dukun tersebut, para orang tersebut mengancam Anda, bilang sama dia, saya sedulur Sambung Roso, yang nanggung jawab saya Sambung Roso, Ki Sambung Roso. Santet dia aja, kasih nomor WhatsApp saya, lihatkan video saya, ya. Saya tantang Anda yang suka menyantet, ya. Biar apa? Biar lebih cerdas, biar ilmumu itu benar-benar nyata atau tidak, ya, menembus saya, gitu ya. Saya banyak, bukan ratusan, ribuan orang yang WhatsApp saya, Anda ancam. Ada yang sudah tersantet. Sedulurku, sadarlah mulai sekarang, ya. Oleh sebab itu sedulur Sambung Roso yang ingin memahami ilmu santet, ayo mulai sekarang kita belajar menembus mata gaib, agar tahu, agar bisa merasakan. Karena apa? Manfaat dari menembus mata gaib, mata batin Anda kebuka. Itu banyak, bisa sampai membantu finansial Anda, keuangan Anda, merubah hidup Anda. Bukan hanya melihat makhluk-makhluk dimensi lain, tidak hanya menembus di situ. Itu hanya bonus bagi saya, sedulurku, ya. Jadi bila Anda ingin melihat seperti itu gampang. Yang intinya sekarang saya akan menyalurkan energi yang harus Anda siapkan, yaitu gelas dan air putih. Saya akan mentransfer atas kuasa dan kehendak Tuhan, insya Allah, ya. Air ini akan membantu energi Anda, spirit Anda, untuk bisa benar-benar menembus mata gaib. Saya ingatkan, spiritual itu bukan soal agama, ya. Karena apa? Ini menurut saya, mohon maaf jika tidak berkenan, mohon maaf, tidak perlu diperdebatkan. Tuhan tidak beragama, tapi untuk mengenal Tuhan kita butuh agama, ya. Karena agama itu meluruskan, itu keyakinan, ya. Jadi
Buat yang non muslim jangan berkecil hati, jangan bilang wah saya muslim, ini untuk muslim. Tidak, ini adalah channel spiritual untuk Anda, untuk membantu Anda meningkatkan jiwa spiritual. Oke, semoga bisa dipahamin ya. Jadi ini saya ajarkan tidak hanya untuk orang Islam, tapi non muslim, Nasrani, dan agama-agama yang lain bisa ya. Karena yang saya cara ajarkan ini adalah metode sangat-sangat luar biasa, yaitu dengan cara meditasi. Tidak perlu meditasi yang rumit, yang dengan memahami cakra dan sebagainya. Tidak perlu ya, nanti malah blank otak Anda. Oke, jadi siapkan air putih. Yang nyinyir saya abaikan, mudah-mudahan diberikan hidayah buat Anda. Saya nggak mau sedulur sambung rasa kena virus-virus mental miskin yang nyinyir dan sebagainya. Saya tahu Anda itu nggak mampu, makanya dengan ada channel ini, ayo kita bantu untuk memampukan diri Anda biar bisa menjadi spiritualis sejati yang baik, yang bisa membantu sedulur-sedulur yang membutuhkan, gitu maksud saya. Oke, air putih taruh seperti ini, tangan kiri masuk, tangan kanan taruh di atas ya. Kemudian fokus. Waktu Anda naruh seperti ini di depan Anda, tutup mata, usahakan ini ada di bayangan Anda. Jadi kalau ingin lebih jelas lagi, Anda lihat dulu, amatin. Oke, posisi tangan, amatin, kemudian tutup mata, tarik pelan-pelan ke sini. Nah ini saya seperti ini, ini masih ada tulisannya tangan saya di sini. Ya, fokus. Saya akan mentransfer energi, kemudian Anda minum nantinya. Yakini dan percaya itu, karena sudah ada 300 lebih sedulur sambung rasa yang sudah berhasil dengan meminum air yang saya transfer di video-video saya beri yang lalu. Mudah-mudahan ini menyusul sedulur yang saat ini melihat. Ini Anda tayangkan berkali-kali untuk mengisi air itu bisa, insya Allah ada karomahnya, insya Allah. Karena ini atas kuasa dan izin kehendak Allah ya. Karena saya tidak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Karena yang punya apa-apa dan bisa apa-apa hanya Allah. Saya mohon ridhonya. Oke, siapkan. Tarik nafas yang panjang, lepaskan dari hidung. Lagi tarik nafas panjang melalui hidung, lepaskan dari hidung juga pelan-pelan. Lihat, amati, kemudian fokus. Tutup mata. Usahakan visual Anda di sini. Penglihatan bayangan Anda di sini. Oke. Saya transfer. Ucapkan dalam hati, sedulurku. Ya Allah, ya Tuhan, saya mohon ridho dan kuasa-Mu untuk menarik energi semesta melalui kisah mengrosok masuk ke dalam air putih ini. Ucapkan dalam hati. Oke, berdoa sesuai keyakinan buat muslim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Siapkan. Ya Allah, hamba mohon ridha dan kuasa panjenengan ya Allah. Hamba mohon kuasa untuk menyalurkan energi semesta untuk membantu sedulur sama rasa yang sekarang sudah siap untuk membuka mata gaibnya agar bisa melihat menembus kegaiban semesta, hal-hal yang tidak pernah dilihat, merasakan apapun yang belum pernah dirasakan. Nama Allah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas yang panjang, lepaskan pelan-pelan dulu. Ya, nanti jangan buka dulu matanya. Nanti ketika Anda mau minum,
ya, dibuka nanti airnya yang mungkin masih pakai gelas air aqua atau dan sebagainya, tapi kalau tidak pakai ya sudah, gelas itu taruh di depan, kemudian baca doa, minta sama Allah agar diberikan energi melalui air tersebut untuk menembus mata gaib Anda masuk ke dimensi gaib, ya. Buat yang muslim baca Al-Fatihah, kemudian tiupkan ke air tersebut. Biasanya setelah minum akan Anda bisa merasakan kepekaan Anda semakin meningkat, extra sensory perception Anda benar-benar nyata meningkat, insya Allah. Anda harus yakin, ya, kuasa Allah itu ada, Anda harus yakin. Oke, buka mata sekarang, doa di situ, buka dulu, mungkin kalau masih tertutup berdoa, kemudian tiup dan langsung minum habis, ya, jangan disisain, langsung habis, jangan berhenti waktu minum. Nanti rasakan jika Anda merasa panas atau kedinginan atau mungkin bergetar, abaikan. Itu sensasi dari meningkatnya extra sensory perception Anda, atau mata gaib Anda mulai aktif. Lalu yang Anda lakukan adalah duduk, jangan lupa nyalakan dupanya atau pakai parfum, matikan lampunya, duduk meditasi. Fokus pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Tarik nafas panjang, tahan di perut, tahan sekuat-kuatnya, kalau bisa 10 hitungan. Jadi 1, 2, dalam hati hitung 10. Kalau sudah 10 nggak kuat, lepaskan pelan-pelan melalui hidung juga, melepaskannya, keluarnya nafas melalui hidung. 7 kali putaran seperti itu, ya. Dasarnya seperti ini yang harus sedulur pahamin. Apa sih sebenarnya mata gaib itu? Ini yang harus sedulur pahamin, ya, karena banyak yang gagal paham, yang tidak paham, dan tidak ada cara instan. Intinya semuanya berproses. Tuhan menciptakan kita semua itu tidak dengan cara instan, bim salah bim langsung jadi, kun fayakun langsung jadi. Itu berproses, tidak langsung tubuh Anda full di dalam perut ibu, tidak. Ingat itu. Jadi tidak ada cara instan. Begitupun ketika Anda ingin merubah hidup Anda, ada tata caranya, ada prosesnya. Makanya saya selalu mengingatkan, nikmati proses, ikutin prosesnya, jangan banyak protes, ya. Karena ketika Anda banyak protes, sama halnya Anda sedang mengeluh, ya, meragukan kuasa Allah. Akhirnya apa? Kehendak Allah nggak ada dalam hidup Anda. Oke, semoga bisa dipahamin, ya. Jadi apa sih sebenarnya mata gaib itu? Mata gaib itu adalah mata yang tidak bisa dilihat, tapi bisa melihat apa-apa yang tidak terlihat oleh mata fisik Anda. Itu adalah mata gaib yang keberadaannya ada di dalam diri Anda, ya. Ini pemahaman saya, penjelasan saya mengenai mata gaib, ya. Diulang lagi, semoga bisa dipahamin. Nah, mata gaib ini aktif di dalam diri Anda. Sebenarnya mata gaib ini adalah mata di mana itu terhubung oleh kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, kun fayakun Tuhan. Mata gaib ini ada di dalam diri Anda. Aktifnya, terbukanya ketika kelima panca indera Anda ini non aktif, ya. Jadi aktifnya mata gaib ini ketika kelima panca indera ini non aktif. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan pengecapan ini non aktif. Maka mata gaib akan aktif. Karena mereka non aktif, mata gaib, gerbang gaib Anda mulai terbuka. Dasarnya dalam ilmu psikologi, insya Allah seperti ini. Ini pembelajaran saya dulu, ya. Jadi ada 3 tingkat pikiran: conscious mind, subconscious mind, dan unconscious mind. Pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Lagi-lagi mengenai alam bawah sadar. Jadi mata gaib ini ada di alam bawah sadar, ranahnya. Gelombang otak Anda ini ada di gelombang bawah sadar. Jadi ada 4 gelombang otak yang nanti akan kita pelajari: beta, alfa, theta, dan delta. Ketika Anda sadar, Anda berada di dalam gelombang frekuensi conscious mind atau gelombang beta. Ini sadar. Ini yang harus Anda pahamin. Ketika Anda sadar, kelima panca indera ini aktif, tapi biasanya lebih dominan ketiga panca indera. Yaitu apa? Pendengaran, perasaan, dan penglihatan. Ini yang lebih dominan biasanya. Nah, dari 3 indera ini nanti ketika mata gaib Anda terbuka,
ini akan tiga ini yang lebih kuat. Yang mana dari sisi diri Anda, mata gaib Anda, penglihatan, pendengaran, atau perasaan. Maka biasanya terjadi awal ketika meditasi, nanti setelah minum itu meditasi, biasanya Anda bisa mendengarkan suara-suara yang tidak wajar. Suara anak kecil nangis atau apa, nggak perlu takut. Itu adalah sensasi di mana kegaiban semesta itu terjadi tanpa kita sadari. Nggak sadar, namanya nggak sadar itu bukan mati dan sebagainya. Artinya masuk di bawah sadar, sedulurku. Itu ya, itu yang harus Anda pahamin. Jadi ini ilmu mahal sebenarnya sedulur, jangan diremehkan. Kalau Anda pahamin, di luar sana ada yang mengajarkan seperti ini dengan biaya yang sangat mahal memang. Dan kelas MJ Getar Semesta ini juga pondasinya dari sana seperti ini. Jika Anda paham, insya Allah niscaya atas kuasa Tuhan Anda akan terbuka dan bisa melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik kita. Begitu. Ya, intinya yakin dulu baru nikmati prosesnya. Ya. Jadi ketika 5 panca indera ini nonaktif, maka percaya atau tidak percaya, mata gaib ini terbuka. Ya, Anda bisa menembus dimensi apapun, ruang dan waktu. Ya, masuknya ilmu terawangan atau raga sukma atau astral projection. Kemarin saya jelaskan mengenai terawangan, nanti akan saya jelaskan mengenai raga sukma juga sedulur. Sederhana, tidak perlu khawatir. Ada yang tanya apakah mata batin atau gaib ini ketika terbuka, itu bisa tertutup. Sedulurku ingat, ketika 5 panca indera ini aktif, maka mata gaib itu tertutup. Ya, kalau tidak percaya masih ragu ya terserah Anda. Makanya belajar itu harus meletakkan keraguan, meletakkan logika, fokus pada apa yang disampaikan. Ketika Anda melogika, saya belum menjelaskan lebih jauh, Anda sudah berpikir kemana-mana. Itu logika, otak logika. Itu bukan otak, bukan masuk frekuensi kegaiban nantinya. Anda berpikir kemana-mana, susah. Melatihnya mulai dari sekarang seperti itu. Jadi Anda fokus, letakkan logika dulu, jangan banyak mikir, ikutin penjelasannya, baru nanti praktek. Ya, jadi meditasi itu cuma sederhana sebenarnya. Fokus pada setiap aliran nafas, masuk keluar nafas. Kalau mau dengan zikir terserah. Ya, banyak, hampir 300 lebih sedulur sambung rasa yang WhatsApp saya udah berhasil, terima kasih dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan testimoninya beberapa ya. Ada yang sudah berhasil. Saya tidak bisa masukkan di slide video saya. Ada beberapa yang sudah berhasil, nanti saya masukkan. Ya, jadi Anda pun bisa insya Allah sedulurku. Asal mau mengikuti prosesnya, tidak banyak protes. Ya, meditasinya gimana Ki? Sederhana, cukup duduk, matikan lampu ruangan, bakar dupa atau minyak wangi dan sebagainya. Fokus, busungkan dada. Ya, jangan sampai menekuk, tidak boleh, harus seperti ini. Kemudian jangan banyak gerak, usahakan tidak bergerak. Ya, agar apa? Tidak mengganggu otak Anda. Otak Anda yang lagi tenang, frekuensinya lagi tenang, tidak terganggu ketika gerak. Karena otak ini gampang sekali beralih ke frekuensi yang mana gampang. Tapi kalau sudah terbiasa aman, meskipun sampai jatuh, Anda tetap kondisi di dimensi gaib tetap. Tidak perlu khawatir atau takut yang keluar apa. Itu yang Anda munculkan, itu ketakutan itu akan muncul nanti di dimensi gaib. Selama ini saya tidak pernah, ketika saya menembus gaib, saya ngelihat pocongan dan sebagainya, tidak pernah. Hampir seperti saya, mungkin bedanya gede atau matanya gimana-gimana gitu aja. Saya selalu menciptakan keadaan yang positif. Oleh sebab itu yang datang juga positif. Itu maksudnya. Ya, setiap rumah ada. Nanti kalau sedulur sambung rasa di rumahnya belum berhasil menembus, coba tempat yang angker kalau memang kepingin lihat makhluk gaib. Karena power dari tempat-tempat yang angker, itu energi dari makhluk astral itu lebih kuat daripada yang di rumah. Lebih kuat karena pengalaman saya ya, mereka masih liar ya, atau tempat-tempat makam yang memang powernya luar biasa sedulur. Artinya di situ banyak tapi tempatnya masih sepi. Jadi praktek di situ. Tapi saran saya saat ini jangan di luar dulu, di rumah dulu. Nanti kerasukan tidak, selama Anda berdoa dulu ketika mulai dan niatkan untuk kebaikan. Ya, jangan nekat untuk niat dan sebagainya, tidak usah. Belajar ilmu spiritual ini tidak instan, tidak untuk yang neko-neko yang
jahil dan sebagainya, tidak sedulurku, tapi untuk meningkatkan jiwa spiritual. Ya, jadi itu duduk santai, fokus. Minimal seharusnya 30 menit Anda bermeditasi. Latihan, jangan berharap instan seminggu sudah bisa, sebulan belum tentu. Kalau Allah berkehendak, ketika Anda sudah berhasil belajar untuk menonaktifkan kelima panca indera, menenangkan pikiran Anda, fokus, maka meskipun 2 hari saja seperti kemarin, itu mereka juga berhasil. Hanya 2 hari. Gitu. Ada lagi yang sehari dulu ya, saya pernah ada testimoni, ya. Ada, dan sedulur jangan berpikir wah saya ping seperti itu. Setiap orang mempunyai pengalaman spiritual beda-beda. Kun fayakun, setiap orang mendapatkan beda-beda. Ya, intinya semua bisa. Jangan tanya lagi apakah saya bakat dan sebagainya. Tidak. Semua bakat, tidak ada yang tidak bakat. Lihat lagi video saya mengenai indigo. Ya. Nah, ini jika Anda tidak percaya, ya terserah, whatever bagi saya. Saya ingin mengajarkan untuk kebaikan bersama, ya. Tidak untuk hal-hal yang lain, yang penting ini untuk kebaikan kita bersama. Ya, saya pingin sedulurku ini biar sukses bersama, begitu. Tidak banyak menjadi korban pembodohan spiritual. Ya, dukun-dukun atau paranormal abal-abal yang menjual benda-benda keramat, ada khodamnya katanya. Pemahaman khodam sudah saya jelaskan, biar Anda bisa merasakan dan melihat benar ini ada khodamnya apa enggak, begitu loh. Ya, jadi jangan berharap instan, slow. Intinya jangan terlalu ngarep, jangan terlalu berharap. Belajar santai saja, sebisanya, seada waktunya, jangan memaksa. Karena Allah nggak seneng orang-orang yang terlalu nafsu. Nah, sedulurku, ketika Anda terlalu bernafsu, itu juga akan memunculkan, mengaktifkan kelima panca inderanya akhirnya. Ya, jadi harusnya beristirahat, tapi di sini sedulur malah memunculkan, susah. Mengaktifkan malah susah. Oke, ini pemahaman baru lagi. Jadi kelima panca indera ini harus nonaktif. Kalau nggak bisa, tanda Anda juga kurang konsentrasi. Ketika konsentrasi meningkat, secara otomatis gerbang gaib itu akan mudah terbuka, sedulurku. Mata gaib Anda juga akan mudah terbuka. Oleh sebab itu, jika Anda masih merasakan kurang konsentrasinya kurang, olahraga mulai sekarang. Olahraga itu benar-benar bisa meningkatkan konsentrasi kita, menyehatkan badan di samping itu, tapi bisa meningkatkan konsentrasi kita. Sampai berkeringat, mau siang, mau sore, mau pagi, olahraga sedulur. Udah percaya. Dalam waktu seminggu atau 2 minggu, insya Allah konsentrasi Anda mulai meningkat. Ya. Ini pengalaman saya. Jadi kenapa Anda gagal? Tidak bisa kok terus seperti ini. Pertama, Anda terlalu bernafsu. Kedua, Anda gagal paham mengenai esensi dari mata gaib itu apa. Ketiga, Anda kurang konsentrasi. Itu aja sebenarnya. Kegagalan itu ada di situ. Ya. Jadi Anda harus berlatih mulai sekarang. Ya. Rugi kalau tidak mulai sekarang. Kapan lagi? Saya akan mengadakan training khusus spiritual nantinya. Sedulurku, memang untuk mengikuti training ini butuh biaya. Ya, training khusus saya memang sejak 2005 semua murid-murid saya itu mengeluarkan biaya, sedulur, untuk belajar. Karena apa? Semua itu juga saya raih dengan susah payah. Saya juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tapi kali ini saya berikan gratis nih di sini. Mereka banyak ya, 300 lebih orang itu saya lihat berhasil. Alhamdulillah kan. Bagi Anda yang tidak punya biaya, bisa dilatih, sabar. Memang pemahamannya lebih dalam lagi dengan yang berbayar. Tapi insya Allah nanti setelah saya pulang umroh, ya tanggal 28, mungkin Maret, saya adakan training spiritual khusus bersama saya. Ya, di kota Tangerang. Ada biayanya, murah sekali biayanya. Ikut saja. Nanti di lokasi luar mungkin ada yang mengkoordinasi. Saat ini saya belum ada, jadi di Tangerang dulu. Ya, kita belajar bersama di tempat yang nyaman nantinya. Ya, nanti saya infokan trainingnya mulai kapan, silakan daftar. Jadi saya akan berikan. Sekaligus di situ kita akan muhasabah bersama, kita berdoa bersama, introspeksi bersama. Nasrani dan lain sebagainya, agama yang lain selain non muslim bisa. Silakan hadir, silakan daftar. Nanti. Tapi mudah-mudahan dengan ini, insya Allah ketika kedepannya ketemu saya,
sedulur yang sudah praktek sudah berhasil. Jadi tinggal sharing nanti ketika bertemu dengan saya. Ya, bersama Sambung Rasa Spiritual Education nantinya. Ya, sedulur, ini caranya. Jadi jangan terlalu tergesa. Tetap meditasi, lakukan di tengah malam kalau bisa. Kalau nggak bisa ya di saat-saat Anda tenang intinya. Karena gelombang frekuensi kegaiban itu frekuensi tenang. Jika Anda pikirannya kacau kalut, masuk ke frekuensi itu tidak bisa. Makhluk halus itu kan lembut, sedulurku. Astral itu kan lembut. Jadi frekuensinya memang halus, makhluk halus ya kan. Jadi frekuensinya benar-benar halus, tenang. Makanya meditasi itulah yang cara yang tepat. Dulu saya puasa mute, ya sampai berapa hari, minimal 7 hari. Belajar sampai 41 hari mute. Kalau lulus itu insya Allah Anda akan bisa merasakan nikmatnya hidup. Kemudian sehakikatnya sejatinya pemahaman gaib itu apa, insya Allah akan terbuka di situ. Tapi berat ya. Zaman now sekarang eranya lebih simpel, sederhana, yaitu dengan meditasi. Puasa itu juga ada di dalam meditasi. Melek itu juga ada di dalam meditasi pemahamannya. Puasa juga. Nah itu. Jadi meditasi aja, sederhana aja. Insya Allah bisa menemukan diri sejati Anda juga dalam meditasi. Atau sedulur Anda. Nanti saya jelaskan sedulur, papat, kalimah pancar, dan diri sejati nanti saya jelaskan di materi berikutnya. Ya, video berikutnya. Saya akan bongkar semuanya. Doakan segera 100 subscribe. Insya Allah akan saya bongkar juga apa itu hipnotis dan gendam. Karena dulu dasar saya saya benar-benar memahami skill itu. Saya trainer hipnotis di Indonesia dulu, hipnoterapi. Dan di sini saya bagikan karena ini bisa dikolaborasi dan menciptakan keajaiban yang luar biasa untuk meningkatkan jiwa spiritual kita semua, sedulurku. Ya, semoga bermanfaat kali ini dan jangan lupa tetap latihan, berproses. Nikmati proses, jangan banyak protes. Nanti malah kendalanya banyak, sedulurku. Ya. Saya doakan berhasil, sedulurku. Ininya pahamin dulu. Ya, itu tadi diminum, kemudian praktekkan. Nanti kalau belum, biasanya sudah berasa, pasti berasa mendengarkan atau merasakan. Kalau takut ya dinyalakan lampu, berhenti dulu. Intinya harus digelap dulu, tempat gelap. Kamar boleh, atau tempat apapun intinya gelap. Ya, jadi jangan takut kerasukan dan sebagainya. Ketika logika Anda sudah aktif, insya Allah makhluk seperti itu mau deket susah. Ya, mau nampak pun juga susah. Karena gelombang Anda bukan gelombang tenang lagi. Ketika mereka mendekat itu di dalam kondisi tenang. Makanya ketika saya mediumisasi, memasukkan energi itu ke fisik seseorang, mereka harus tenang, tarik nafas panjang. Kan saya selalu seperti itu. Tujuannya itu sebenarnya. Harus masuk frekuensi baru saya selaraskan. Ketika masuk apa yang dirasakan energinya, dia bisa mewujudkan, memanifestasikan dalam dirinya, suaranya berubah dan sebagainya. Seperti itu, sedulurku, ya. Saya ingatkan, sedulur, selama Anda yakin dengan kuasa dan kebesaran Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Jangan takut dengan ilmu-ilmu black magic, ilmu santet. Jangan takut, jangan pernah takut. Jika Anda mengalami gangguan santet, ya, atau disantet orang, silakan datang ke tempat saya untuk terapi. Saya akan bantu. Ya, jangan takut. Ya, buat sedulur yang tukang santet, silakan santet saya sekuat-kuatnya. Ya, jangan santet orang yang lemah, yang nggak tahu apa-apa. Berarti Anda yang bego, gitu. Lawan Anda tidak tepat. Begitu, ya. Saya akan mengembalikan santet doa yang luar biasa jika Anda sudah menyantet saya. Doa yang luar biasa buat sedulur yang sudah menyantet saya. Ya, doanya agar diberikan hidayah, kemudahan segala urusannya, diampuni dosa-dosanya. Amin. Begitu, sedulurku, ya. Semoga berkah. Saya berharap channel ini bisa menjadi keberkahan buat kita silaturahim, karena YouTube ini luar biasa untuk silaturahim dan berbagi pemahaman, ya, sedulur. Jangan lupuan yang mengatasnamakan Ki Sambung Rasa mengenai uang gaib. Saya mohon dengan sangat hormat, saya mohon kerendahan hati Anda, bagikan video saya yang bermanfaat, terutama mengenai pesugihan atau uang gaib, karena banyak teman-teman, terutama TKI yang sudah tertipu. Ya, sampai puluhan juta loh, sedulurku. Kasihan kita, sebarkan itu. Ya, biar semakin
sempit ruang gerak oknum-oknum kejahatan paranormal abal-abal, terutama pesugihan. Dana gaib, uang gaib itu bullshit semua, tidak ada. Ya, yang ada adalah rezeki gaib, itu ada. Ya, saya ada program khusus di situ, yaitu membuka gerbang kekayaan sejati. Ada tekniknya, ada tata caranya, ada rahasia semesta itu bagaimana yang harus sedulurku pahami. Termasuk mengaktifkan indera keenam atau menembus mata gaib ini nanti juga ada di situ. Jadi mohon sangat bagikan, share. Kasihan, sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar dalam kehidupanmu, sedulurku. Ya, jika Anda ingin mendapatkan kebaikan, maka berbuat baik. Mulai sekarang berpikir, berucap, dan berperilaku positiflah agar yang Anda dapat adalah kepositifan. Positif semua yang Anda dapat. Anda kenapa dapat negatif? Karena itu tadi. Mungkin pikiran Anda banyak negatif, ucapan Anda juga banyak negatif, perilaku Anda juga banyak negatif. Rubah mulai sekarang. Ayo kita belajar di channel YouTube Kisah Ambung Roso dan Jejak Keramat. Sama-sama berbagi sharing. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar, termasuk saya juga belajar sama. Ya, jadi hati-hati. Facebook saya juga sekarang ada 2. Yang pertama yaitu Dian Anugrah Sulistiawan. Yang kedua adalah Kisah Ambung Roso, ada Facebooknya, fanpage-nya juga ada, Instagramnya juga ada Kisah Ambung Roso. Ingat, nomor Kisah Ambung Roso hanya 0812177170009, yang lain nggak ada. Rekeningnya BCA 13020075942. Terima kasih juga saya aturkan buat sedulurku yang sudah mensedekahkan untuk perjalanan umroh saya. Saya bantu doa di sana, mudah-mudahan yang sudah bantu transfer untuk umroh saya nanti masalahnya segera selesai, hidupnya semakin berkah. Saya doakan di tanah suci nanti, sedulurku. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan. Jadi setelah pulang dari umroh, saya akan adakan kelas training khusus untuk meningkatkan jiwa spiritual. Di sana sangat luar biasa nanti acaranya. Bagi yang di Tangerang dan sekitarnya, Jakarta dan sebagainya, saran saya ikut. Ini momen sangat bagus. Ya, saya juga akan berbagi pengalaman, terutama ketika dari tanah suci, sedulurku. Yang Nasrani, jangan ragu-ragu ikut. Saya tidak 100% membahas masalah agama Islam, bukan, karena spiritual itu bukan tentang agama. Oke, sampai di sini. Jangan lupa share videonya, like dan komentar yang positif agar hidup Anda mendapatkan yang positif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Sholatun bisalamil mubin linuqtati ta'in ya goro